Oke, halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita bakal bahas 10 tips buat ngehemat waktu teman-teman saat mengerjakan gambar kerja. Jadi ada 10 shortcut yang bisa kita pelajari di video pertama kita kali ini. Hope you like it, guys. Kita langsung aja. Yang pertama itu ada ME. Jadi selain kita bisa pakai si copy array atau pakai array, kita juga bisa pakai shortcut si ME ini, teman-teman. Jadi contoh, ini aku copy dulu ke atas. Nah, jadi kita bisa pakai shortcut ME. Kita ketikkan aja ME, kita enter, lalu kita bisa klik patch-nya kita. Jadi garis bantunya kita klik. Nah, lalu kita pilih di sini B enter, teman-teman, karena kita pengen pilih si objeknya itu berupa blok. Jadi pastiin dulu si objek teman-teman ini berupa blok. Jadi mau itu teman-teman nanti pengen pakai si model atau objek berupa kursi atau lampu atau lain sebagainya, yang penting dia dalam bentuk blok dan teman-teman ingat apa namanya. Jadi contohnya kita pakai si semak-semak ini ya, teman-teman. Dia berupa tipenya berupa blok dan namanya adalah iguana. Nah, jadi kita coba pakai si ME, enter, terus kita klik patch-nya. Nah, lalu kita klik B enter. Nah, lalu kita ketikkan namanya. Tadi karena namanya iguana, jadi kita pilih iguana, kita enter. Lalu kita pilih yang yes, kita Y enter. Nah, lalu kita bisa masukkan jarak yang pengen kita masukkan, teman-teman, yang kita inginkan. Jadi misalnya ini aku masukkan 500 karena kita pakai satuan milimeter ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, jadi otomatis nanti dia bakal menyesuaikan dengan jarak yang kita masukkan tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman coba di project teman-teman. Mau itu semak-semak, mau itu lampu, mau itu grid, atau mau itu kisi-kisi, itu boleh banget, bisa teman-teman coba di pekerjaan teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada PE, teman-teman. Jadi polyline edit. Jadi misalnya nih, teman-teman punya objek yang dapat misalnya objek downloadan atau objek dari tim lain yang memang ternyata rusak, pecah-pecah seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen gabungkan, itu bisa banget. Jadi kita pengen join, kita bisa join dari multiple si line-line ini, kita bisa gabung jadi satu pakai shortcut PE, enter. Lalu kita pilih M enter, teman-teman, karena kita pengen nggak ngeklik satu-satu, jadi kita pengen langsung nge-select semuanya. Itu tinggal habis PE enter, kita klik M enter. Nah, setelah itu baru kita bisa select objeknya, kita enter, lalu kita pilih Y enter. Nah, lalu ini kita pilih bagian join, teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman bisa langsung aja masukin jarak yang teman-teman mau. Cuman kalau misalnya memang jaraknya ini tidak diketahui berapa dan beda-beda, ini bisa teman-teman kira-kira aja, teman-teman tarik misalnya segini. Nanti otomatis dia bakal udah nyambung satu sama lain. Kita bisa close, enter. Nah, dia udah langsung jadi salah satu objek yang jadi satu kesatuan, seperti itu. Lanjut, ini ada T-count. Mungkin teman-teman di sini udah sering banget familiar sama T-count. Jadi, T-count ini itu biar kita bisa menamai atau menomori si objek-objek kita ini, si teks-teks kita ini dengan lebih cepat. Caranya adalah kita bisa pakai TC, T-count, kita pilih yang bagian ini. Lalu kita select bagian yang pengen kita namai nomornya, teman-teman. Jadi kita bisa select bagian 0 ini, kita bisa enter. Lalu kita bisa pilih bagian yang Y karena kita pengen dia turun ke bawah, garis vertikalnya. Lalu ini kita bisa klik 1,1. Kalau misalnya memang teman-teman nanti suatu saat kasusnya pengen menyambung nomor, misalnya nomor sebelumnya adalah 5 dan pengen nyambung ke 6, itu bisa teman-teman klik aja 6/1 gitu. Jadi nanti penambahannya tetap 1 tapi dimulai dari angka 6. Nah, kurang lebih seperti itu karena kita mulai dari 1 ke sekian. Jadi kita klik aja 1,1 ini, kita enter. Lalu kita pilih yang bagian atas ini, teman-teman, override. Nanti otomatis penamaannya kita nggak perlu lagi ngeklik satu-satu seperti ini, terus kita ganti nomor 2 gitu ya, atau 1 gitu, nggak perlu lagi. Jadi bisa pakai T-count, otomatis mau angkanya sampai 1000 sampai 2000 pun dia bakal satu kali klik aja. Jadi mempermudah banget kalau misalnya mungkin teman-teman bikin daftar isi atau bikin gambar kerja yang lumayan banyak, itu kita menomornya lebih mudah gitu. Gampang kan?
Nah, selanjutnya ini ada rectangle, teman-teman. Beda sama rectangle biasanya, bagian rectangle ini tuh bisa kita custom filletnya. Kadang kan mungkin kita bikin rectangle itu rectangle biasa ya. Rectangle biasa. Terus kalau pengen kita bikin filletnya, kita harus F enter, R enter, terus kita masukin lagi, terus harus kita klik satu-satu ya. Nah, sedangkan di fitur rectangle sendiri itu udah ada fitur filletnya. Jadi contoh nih, kita bisa pakai rectangle, R C enter. Nah, di bagian ini sebelum teman-teman klik, teman-teman bisa pilih F enter. Nah, ya bisa teman-teman perhatikan di bawah sini ya. Kita bisa pilih bagian yang filletnya. Jadi tinggal ketik F enter, lalu masukin radiusnya. Contoh kita masukinnya 200. Nanti kalau kita klik si rectangle-nya, kita klik lepas tarik, dia otomatis udah punya radius atau fillet 200 di setiap sisi rectangle kita. Nah, ini kita tinggal masukin aja, misalnya ukuran rectangle-nya 3000, 3000. Nah, seperti itu. Gampangan ya? Nah, jadi nanti nggak perlu lagi kita fillet satu-satu, jadi mempermudah meng-cut beberapa step dari kita kalau bikin rectangle fillet manual. Seperti itu. Nah, terus nih, selanjutnya adalah comment fill. Jadi biasanya kalau kita lagi project banyak banget dan gambar kerja banyak banget, biasanya heads itu adalah salah satu faktor yang bikin gambar kerja kita itu berat, teman-teman. Oleh karena itu ada namanya fill buat nge-hide heads kita. Jadi kita bisa custom si heads kita ini supaya ke-hide dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai ngeprint atau pengen dimunculkan, itu tinggal di on kan aja. Jadi cara nge-heads-nya adalah pakai shortcut fill ya, teman-teman. Shortcut fill, enter. Lalu ini kita pilih modenya off. Nah, nanti kalau kita regen, kita RE, otomatis semua yang ada heads-nya itu ke-hide dulu, teman-teman. Nah, ini bakal lebih meringankan kinerja AutoCAD-nya teman-teman selagi proses penggambaran. Nanti kalau udah selesai, udah fix, bisa kita on-kan lagi. Kita fill, kita pilih yang on. Kita regen, otomatis dia bakal nyala. Nah, selanjutnya adalah sim, teman-teman. Jadi select similar. Jadi select similar ini tuh mempermudah teman-teman banget. Jadi dia bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan warna, bisa berdasarkan layer, dan bisa berdasarkan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya adalah ini aku berdasarkan nama. Contoh kita pengen nge-select dulu bagian yang kita pilih bagian yang saklar tunggal. Ini kan ada saklar tunggal, ada stop kontak, sama ada saklar ganda. Jadi kita bisa select. Kalau satu-satu kan lumayan lama nih, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa pakai select similar bagian namanya. Jadi kita bisa sim, enter. Terus untuk cara settingnya supaya kita pilih berdasarkan nama, kita tinggal ketik aja SE, enter. Nanti lalu kita pilih, ini kan ada similarnya base macam-macam ya. Ada base color, layer, line type, dan sebagainya. Kita pilih yang bagian nama. Nah, kalau udah kita oke, contoh kita pilih yang bagian saklar ganda. Kita enter. Jadi semua yang namanya itu nama bloknya saklar ganda itu pasti dia keselect, teman-teman. Nah, misalnya kita pindah ke bagian sini. Nah, jadi lebih mempermudah banget teman-teman kalau misalnya pengen mengelompokkan salah satu objek berdasarkan nama. Contohnya aja kayak bagian saklar-saklar ini. Kalau kasusnya teman-teman udah mulai bikin elektrikal yang lumayan banyak, nggak cuma lantai 1, lantai 2, tapi mungkin lantai 5, 6, 7, 8, itu kan bakal capek banget kalau kita harus mengelompokkan si saklar-saklar ini secara satu-satu, ngulik salah satu-satu. Pasti bakal ada yang kelewatan, teman-teman. Jadi pastiin kita aktifkan similar by name supaya teman-teman bisa mempermudah pengelompokan berdasarkan nama objeknya. Seperti itu. Jadi tadi sim, enter, terus kita pilih misalnya bagian si stop kontak ini, enter. Nanti bakal kepilih semua. Ini kita bisa move ke sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gampang kan ya? Oke, selanjutnya adalah trim. Mungkin kalau teman-teman biasanya trim itu satu-satu. Nah, di trim ini sebenarnya kita bisa pakai garis bantu buat ngepotongnya. Jadi contoh, kita pengen motong garis-garis ini di garis yang udah aku tandain, garis grid ini ya, teman-teman. Jadi batasnya adalah di garis grid ini. Kita coba potong di bagian ini. Kalau misalnya kita potongnya pakai TR biasa, dia kan harus satu-satu ya. Nah, ini lumayan lama dan lumayan memakan waktu. Nah, jadi kita bisa pakai cara yang lebih mudah. Caranya adalah kita TR, enter. Di bagian ini, teman-teman bisa klik bagian garis bantunya, garis gridnya. Baru kita enter.
Setelah itu teman-teman bisa langsung aja select bagian yang pengen dipotong. Nah, otomatis dia bakal langsung kepotong dari si garis bantu yang kita acukan di awal tadi, teman-teman. Jadi kita nggak usah klik satu-satu, langsung di garis bantu yang kita pilih di awal. Ini bayangkan kalau misalnya teman-teman udah punya project yang lumayan banyak, lumayan kompleks, ini bakal ngebantu banget kalau teman-teman punya objek bantuan buat ngepotong objek yang banyak tadi, teman-teman. Jadi nggak perlu satu-satu ngeklik dan bakal lebih efisien di gambar teman-teman. Nah, lalu ada namanya T-case, teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman ternyata ada revisi bahwa keterangannya itu harus kapital semua, atau keterangannya itu harus ada huruf besar dan huruf kecilnya. Tapi teman-teman itu udah bikin keterangan sebanyak itu, jadi caranya supaya mempermudah itu bisa banget kita pakai si T-case ini, teman-teman. Jadi contoh, kita bisa pakai T-case. Terus kita select objeknya, kita enter. Nah, ini kita bisa pilih mana yang pengen teman-teman pilih gitu. Misalnya kita pengen bikin jadi kapital semua ya. Jadi kita bisa pilih bagian uppercase ini, kita oke. Nanti otomatis semua yang keterangan yang kita pilih itu bakal berubah sesuai dengan yang kita mau. Kalau pengen yang huruf besarnya di depan aja bisa, atau besar kecil juga bisa, tergantung apa yang teman-teman pilih dari T-case-nya tadi. Seperti itu. Oke, kita move ke array. Semoga masih bisa dipahami dan masih bisa diikutin ya, teman-teman. Jadi array ini ada 3. Jadi ada rectangular array, ada patch array, sama ada polar array. Nah, apa bedanya masing-masing mereka itu kita bahas satu-satu. Yang pertama ada si array. Jadi contoh, array yang rectangular ya. Kalau array yang rectangular ini, teman-teman, jadi dia bergerak di garis horizontal dan vertikal. Jadi contohnya bisa seperti ini. Ini bisa kita tambahin, bisa kita banyakin juga, bisa kita kasih jarak lagi, custom. Caranya adalah kita harus punya objek dulu. Kalau objek yang aku pakai ini objek kursi yang dalam bentuk blok, karena supaya lebih simple aja ya, teman-teman. Kita klik AR, terus kita pilih yang rectangular. Nah, lalu bagian ini, nanti bagian tab teman-teman di atas ini bakal berbeda ya, teman-teman. Nah, bagian ini bisa teman-teman custom tuh. Misalnya kolomnya pengen teman-teman jadiin 5, atau bagian arrow-nya pengen teman-teman jadiin 8 gitu. Nah, itu boleh banget. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Jadi bagian jarak-jaraknya bisa teman-teman custom lagi sesuai sama kebutuhan teman-teman. Nah, kalau bagian yang ini itu ada polar array, teman-teman. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan circle yang udah kita bikin, garis circle yang udah kita bikin. Contohnya kita klik AR. Terus kita pilih yang bagian polar. Ini bagian tengahnya kita ambil. Nah, otomatis dia bakal sesuai sama jarak yang kita masukin. Tapi kalau misalnya jarak yang ini kita pengen masukin ke dalam juga bisa banget ya, teman-teman. Nah, jadi bisa kita sesuaikan, nggak harus dengan, masih bisa kita adjust, teman-teman. Nah, jadi pastiin tadi kita punya garis bantu array tadi, terus kita ambil si titik tengahnya dari si circle-nya, seperti itu. Ini kalau misalnya pengen ditambah-tambahin ada di bagian ini ya, teman-teman. Nah, ini bagian itemnya misalnya kita pengen jadiin 9. Nah, itu bisa banget. Jadi ini mempermudah banget teman-teman kalau pengen lagi bikin furnitur ruang yang memang dibutuhkan dalam bentuk circle, atau mungkin teman-teman dalam lapangan butuh landscaping dalam bentuk circle seperti ini juga bisa banget dibikin. Nah, lalu ada si patch array. Jadi caranya hampir mirip sama si polar ya, teman-teman. Kita klik objeknya dulu, kita AR, enter. Terus kita pilih yang pet ini, kita pilih si garis bantunya. Jadi ini aku pakai garis SP line. Nah, ini karena bentuknya macam-macam, karena garisnya nggak sesuai ya, teman-teman. Jadi ini coba aku kasih di bagian ini. Nah, jadi kita pilih AR, ntar kita pilih patch bagian ininya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk arah-arahnya ini bisa kita custom ya, teman-teman. Kalau pengen lurus-lurus seperti ini bisa, kalau pengen ngikutin si alignment-nya juga bisa. Nah, tergantung sama kebutuhan teman-teman. Nah, kalau jarak-jaraknya pengen teman-teman custom juga bisa, agak dijauhin atau ada didekatkan juga nggak masalah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk si patch array. Jadi array tadi ada 3 ya, teman-teman. Ada rectangular, patch, sama si polar. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman, kira-kira kepakainya di bagian mana untuk ketiga fungsi yang tadi. Terus ini yang paling life changing banget, teman-teman. Jadi ada gap tolerant. Jadi pernah nggak sih teman-teman nge-heads objek dan ternyata
Kalau kita hedge objeknya, nah dia ada garis merah seperti ini, nandain bahwa objek itu tidak tertutup. Nah, lalu kan kita harus ngetutup si objeknya ini dulu, baru bisa kita hedge. Nah, bayangkan kalau misalnya project kita tuh udah banyak banget ya teman-teman, dan harus ngecek satu-satu, itu lumayan effort banget. Nah, caranya supaya meskipun ada gap, tapi objek kita tuh masih bisa di hedge adalah dengan cara kita H-enter. Lalu di bagian option ini kita bisa turunkan teman-teman. Nah, di bagian gap toleran ini bisa teman-teman naikkan angkanya. Contoh kita di 1800. Kalau udah, kita coba lagi, kita klik. Kalau tadi kan nggak bisa ya teman-teman, ada lingkaran-lingkaran merah. Kalau yang ini kita coba. Nah, ada notif seperti ini, kita bisa langsung aja klik yang continue hedge this area. Nah, otomatis dia bakal nge-hedge teman-teman. Ini kita coba besarkan angkanya. Nah, jadi meskipun dia ada lubang di sini, kita tetap bisa nge-hedge karena gap tolerannya tadi sekitar di 1800. Nah, jadi itu dulu teman-teman di video kali ini yang bisa kita sharingkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada tips atau ada trik atau ada apapun yang pengen ditanyakan, yang pengen kita bahas di video seperti ini, boleh banget teman-teman komen, boleh banget teman-teman request supaya bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman, kita ketemu lagi di next video. Thank you semuanya.